Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di kesempatan ini saya ingin sedikit saja membedah isu tentang amandemen untuk memperpanjang jabatan presiden. Kemudian juga saya ingin sekaligus mendiskusikan ini berkaitan dengan video saya yang kemarin. Kemarin saya menyebutkan bahwa Pilkada serentak 2024 adalah pertarungan sesungguhnya dari politisi di Indonesia. Karena pada saat itu, saya ulangi, karena pada saat itu paling tidak 170 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati, mereka tidak lagi dalam posisi petahana karena masa jabatannya sudah habis, karena ke 170 daerah itu kepala daerahnya dipilih berdasarkan Pilkada serentak 2018. Artinya 2023 sudah habis masa jabatan. Tidak mungkin ada perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalau itu dilakukan, maka kita harus merubah masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, bersama dengan itu juga pemilu 2024, khususnya Pilpres, kita juga dihadapkan pada pertarungan bebas. Pertarungan bebas artinya bahwa Presiden Insinyur Joko Widodo yang sudah mengemban jabatan presiden 2 periode dalam jabatan yang sama sebagai presiden, beliau tidak lagi akan dapat maju dalam pilpres yang akan datang dalam posisinya sebagai presiden atau calon presiden begitu. Karena masa jabatan presiden sudah disebutkan 5 tahun dan sesudahnya bisa kembali menjadi presiden dalam jabatan yang sama sebagai presiden 1 periode. Jadi hanya 2 periode saja. Kabar keinginan adanya tambahan masa jabatan sampai 2027 saya sudah bantah di video-video sebelumnya. Saya katakan jika itu dikehendaki tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, atau kita menabrak konstitusi. Bagaimana kalau kemudian ada amandemen? Saya pikir tidak mungkin. Tidak ada satu alasan pun yang masuk akal perubahan amandemen Undang-Undang Dasar dilakukan untuk mengakomodasi jabatan Pak Jokowi menjadi 3 periode. Pak Jokowi berulang-ulang sudah membantah ini. Nah, di Pilpres yang akan diselenggarakan bulan Februari di 2024, hari Rabu di minggu keempat itu akan disajikan kepada bangsa Indonesia, kepada para pemilih, pasangan-pasangan calon yang di dalamnya tentu saja Pak Jokowi tidak maju lagi. Saya menyebutnya sebagai pertarungan bebas karena petahana tidak bisa lagi maju di dalam Pilpres. Sama halnya ketika Pak Susilo Bambang Yudhoyono sudah 2 periode. Maka kemudian yang bertarung adalah Pak Jokowi dengan JK, lalu kemudian head to head begitu Pak Prabowo dengan Hatta begitu ya, Hatta Rajasa. Lalu kemudian yang berikutnya kita pahami Pak Jokowi dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin dengan Pak Prabowo bersama-sama dengan Sandiaga Uno. Nah, di 2024 itu betul-betul kita akan menyaksikan pertarungan tanpa incumbent lagi. Jadi tidak ada petahana di dalam pertarungan ini. Pertarungan bebas membuka peluang bagi, saya pikir, sebanyak-banyaknya kemungkinan yang ikut berkontestasi.
Persoalannya kemudian ada ambang batas pencalonan presiden dan berulang-ulang ikhtiar untuk melakukan constitutional review, menguji ketentuan mengenai ambang batas presiden itu tidak berhasil di Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah berpandangan bahwa ambang batas presiden itu open legal policy, artinya sesuatu yang bisa diatur berdasarkan pilihan yang bersifat terbuka, kebijakan politik yang bersifat terbuka begitu. Karenanya meskipun pertarungan itu bebas, sangat bisa jadi pasangan calon yang akan maju nanti itu tidak lebih dari 3 pasangan calon saja. Bahkan bisa kemungkinan terjadi juga skenarionya hanya 2 pasangan calon saja. Ada yang kemudian bertanya, kalau melihat koalisi gemuk dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, mungkinkah kemudian pasangan calonnya itu tunggal? Saya akan segera menjawab, kemungkinan besar pasangan calon tunggal itu tidak akan terjadi. Karenanya sangat mungkin selalu ada saja partai-partai politik yang akan mengusung pasangan calon yang berbeda dari koalisi besar begitu. Mengapa ini dilakukan? Karena partai politik yang tidak mempunyai calon itu akan kurang diuntungkan dalam konsentrasi pemilu legislatifnya. Dan semua partai politik, karena pemilu legislatif dilaksanakan bersamaan dengan pemilu presiden di Rabu akhir pekan, akhir bulan di bulan Februari itu 2024, mereka akan mengusung pasangan presiden dan wakil presiden. Di sisi lain, saya berharap tentu saja Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-7 Pak Insinyur Joko Widodo akan meninggalkan pula legasinya, karena beliau akan menyelenggarakan, di masanya akan diselenggarakan pemilu legislatif, DPR, DPD, DPRD, dan tentu saja pemilu presiden. Lalu posisinya beliau sebagai petahana tidak ikut serta. Sebagai presiden yang di masa periodenya dilakukan pemilu serentak, beliau ingin meninggalkan legasi bahwa ketika di masanya dijalankan pilpres, pileg secara serentak, dan kemudian di November yang di tahun itu juga akan dilaksanakan pilkada serentak, dan tahapan-tahapan dilakukan di masa periodisasi beliau di akhir masa jabatan. Insya Allah beliau akan meninggalkan legasi menjadi kepala negara yang meninggalkan citra baik sebagai penyelenggara atau terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Saya pikir itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.